Baru, Dokter Oh, Adam, halo Dokter Tirta. saya tutup dulu mata ya, tahu sendiri infeksinya separah apa ini. Iya. Santai dok. Maaf ya dok ya, telat 2 jam. Nggak apa-apa, nggak Assalamualaikum apa-apa. Dokter Adam. Waalaikumsalam. Jadi buat kawan-kawan semua, hari ini saya dan Dokter Adam, ini sebenarnya udah berkali-kali dijelasin dari bulan Maret mengenai perbedaan tes-tes COVID. Karena ini terkait statementnya Elon Musk yang mengatakan kok tes COVID di sini beda sama yang di sana. Terus banyak juga netizen yang mengatakan, dok, bedanya rapid test serologi, antigen, sama PCR apa? Nah, ini kita akan menjelaskan secara ilmiah dulu. Kita bagi 3 segmen. Segmen pertama, kita akan menjelaskan per tes-tes COVID itu apa aja. Saya hostnya. Jadi biar kalian percaya bahwa 2 dokter, saya hostnya kan saya udah bersuara dulu. Nih Dokter Adam menjelaskan lagi. Jadi biar teman-teman yang ingin memperhatikan tes COVID itu apa aja, biar bisa tahu. Nah, segmen pertama itu tes COVID. Terus kedua, kita akan menjelaskan kejadian di Jepang. Kan Dokter Adam tuh di Jepang, jadi pasti lebih tahu kok bisa pemerintah Jepang mengkritik tentang surat COVID-nya Indonesia. Terus ketiga, solusi dari kita berdua untuk pemerintah, terutama Satgas COVID. Nah, untuk mempersingkat ya. Nah, yang pertama, Dokter Adam. Iya dok. Dok, tes COVID itu sebenarnya ada apa aja sih, Dok? Oke dok. Jadi sebenarnya ada beberapa. Yang pertama kita bahas dulu dari PCR ya dok ya. Jadi PCR. PCR itu gold standar. Artinya itu patokan utama untuk kita tahu seseorang COVID apa enggak. Nah, si PCR itu gampangnya gini. Jadi kita swab itu kayak diambil sesuatu bagian dari saluran napas kita, diambil kayak dicolek sedikit, terus habis itu tadi diperiksa ada materi genetik virusnya apa enggak. Jadi PCR itu cara meriksanya dengan swab, yang diperiksa materi genetik virus. Nah, ini adalah yang paling bagus yang tadi dibilang gold standar untuk mengetahui seseorang COVID apa enggak. Nah, Oke. kayak gitu dok. Sensitivitasnya berapa dok kalau boleh tahu PCR? Oke dok, kalau PCR itu sensitivitas itu di angka 71 sampai 98%. Artinya ada kemungkinan sekitar 2 sampai 29% itu salah. Jadi salahnya gimana? Jadi seharusnya orang itu positif, tapi yang muncul malah negatif. Artinya resiko orang tersebut tidak terdeteksi itu cukup besar ya, 2 sampai 29%. Tapi spesifisitas itu 99%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya orang itu positif, kemungkinan itu untuk salah, ternyata sebenarnya dia negatif, itu di bawah 1%. Jadi, Nah, sekalian nih dok, dokter udah mengatakan mengenai false negatif dan false positif. Akun-akun konspirasi itu kalau menyatakan false positif, wah nih salah valid. Nah, palsu nih. Jadi buat kawan-kawan, nih saya akan menjelaskan. Jadi di dalam istilah penelitian ini kan kita sebelum masuk ada yang namanya negatif palsu dan positif palsu atau false negatif dan false positif. Nah, kita langsung lemparkan Dokter Adam. Biar langsung teman-teman ngerti. Kalau saya jelasin nanti dikira dokter cuma hoax ya. Jangan langsung didobel sama Dokter Adam nih. Apakah false positif dan false negatif itu, Dok? Oke, jadi kalau false negatif tadi kan negatif palsu. Artinya orang tersebut sebenarnya terinfeksi COVID, tapi hasil tes PCR-nya atau hasil tes lainnya menunjukkan negatif. Itu false negatif. Kalau false positif, artinya positif palsu. Artinya orang tersebut ketika dites positif, padahal sebenarnya tidak terinfeksi. Nah, itu boleh tambahin nggak dok? Ada kayak faktor-faktornya dok? Boleh tambahin sekalian Dokter Adam. Oke, kita masih bahas false positif dan false negatif. Oke, jadi kalau false positif dulu, kenapa bisa terjadi orang itu sebenarnya negatif tapi ternyata positif? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah masalah teknis di laboratorium. Yang kedua adanya kontaminasi. Jadi kan kita meriksa PCR itu nggak cuma 1 sampel doang kan, ada banyak sampel. Nah, ada kemungkinan yang seharusnya itu negatif, yang seharusnya nggak ada virusnya, kecampur nggak sengaja. Nah, itu hitungannya false positif jadinya, kontaminasi. Jadi yang harusnya negatif tercampur tidak sengaja dengan yang positif.
itu mungkin terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Kalau false negatif, yang tadi orangnya harusnya terinfeksi tapi ternyata negatif, kemungkinannya yang pertama teknis sama masalah di laboratorium. Yang kedua itu adalah waktu pengambilan swabnya. Jadi gini, swab PCR itu positifnya kayak lonceng. Jadi dia naik, ada kemungkinan naik, terus nanti turun. Jadi kalau kita periksa PCR terlalu awal, misalnya kita baru kontak sama orang yang COVID, terus kita langsung PCR, kemungkinan besar negatif. Atau terlalu lama. Jadi misalnya udah 3 minggu gitu habis bergejala, itu baru periksa, itu ada kemungkinan negatif. Jadi waktu tadi itu bisa berpengaruh juga. Yang terakhir lokasi. Jadi ada penelitian yang bilang, misalnya kita ambil dari hidung, dari mulut, atau dari dahak, atau dari cairan paru, itu bisa beda-beda dok, kemungkinan dia positifnya. Jadi makanya mungkin di Indonesia diambil dari beberapa tempat ya dok ya, kayak hidung kanan, hidung kiri, sama mulut. Itu untuk meningkatkan supaya kemungkinan negatifnya lebih kecil. Kayak gitu dok. Oh, jadi meningkatkan sensitivitas berarti ya? Betul, betul. Nah dok, kalau kita masih bahas PCR swab test, kan kita tahu di beberapa Indonesia tuh ada yang menunjukkan hasilnya, ada yang tidak. Salah satunya CT value. Nah, ya kan? Sebenarnya CT value itu apa sih dok? Kalau netizen bertanya dok. Oke, jadi gini, gampangnya PCR itu adalah kita bertujuan memperbanyak materi genetik. Jadi RNA virusnya, jadi kayak struktur genetik virusnya itu kita perbanyak. Nah, cara memperbanyak itu dengan paling namanya itu siklus temperatur. Jadi kita kayak menaik turunin suhu kayak siklus gitu. Nah, semakin banyak, jadi semakin siklusnya nambah, itu jumlah materi genetik bisa dari 1 nih. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, naik terus. Nah, ketika sampai 1 titik, misalnya 1 titiknya 64, dia akhirnya naik di 64, nanti itu akan menyala dok di mesinnya. Nah, menyala itu, kan itu artinya ada batas tuh. Batas itu bahasa Inggrisnya threshold. Menaikkannya pakai siklus, makanya cycle threshold. Itu city value. Terus semakin tinggi angkanya, artinya kan, misalnya gini, saya targetnya 64 nih. Yang satu angkanya 5, yang satu angkanya 1. Kan otomatis yang 5 itu butuh waktu lebih sebentar kan untuk nyampe angka 64. Sedangkan angka 1 akan lebih lama. Nah, makanya yang angka 1 tadi, CT value, city value-nya akan lebih tinggi. Karena jumlah materi genetiknya lebih sedikit. Betul. Berarti semakin lebih sedikit, berarti semakin dia PCR-nya bisa kemungkinan positif. Semakin sedikit, city value-nya makin besar dok. Jadi makin besar. Oh, berarti makin besar. Oke. Berarti 1 ke 64 berarti ke CT value. Threshold-nya itu beda-beda. Ada yang 40, ada yang apa? Standarnya berapa sih dok kalau dikalibrasi untuk CT value? Kalau sebenarnya tadi kan threshold-nya berapa sih dok standarnya? Kalau dari WHO itu yang saya baca itu di angka 40 dok. Nah, tapi mereka bilang lagi itu benar-benar kembali ke mesin. Tapi standar yang dari WHO itu 40. Nah, kalau misalkan kejadian dia 39 tapi tidak ada gejala. Oke dok. Jadi kalau selama masih di bawah 40, lebih kecil dari 40, kita masih anggap positif. Kenapa? Karena kita nggak tahu dok, itu orang menularkan apa enggak. Jadi lebih baik kita ekstra hati-hati dibanding kebablasan. Dibanding kelolosan. Gitu sih dok. Kalau masih ke PCR, ada beberapa orang yang tanya nih di DM, dok, saya itu sudah 2 minggu isolasi, kenapa swab saya nggak turun-turun? Dan ini terjadi di beberapa polisi sebenarnya. Jadi dia 4 minggu tetap positif, CT value-nya tetap 39. Sampai ini ada kejadian dok di Wisma Atlet, dan ini real, dia 39 tapi nggak bergejala, sudah isolasi 2 minggu, harus dipulangkan. Gimana dok menanggapi hal ini? Oke, jadi gini, ini buat yang dengerin juga, jadi sekarang kriteria kesembuhan itu ada 2. Yang pertama, pakai PCR. Jadi kita harus cek swab PCR 2 kali berturut-turut. Kalau hasilnya negatif 2 kali berturut-turut, itu dianggap sembuh. Tapi ada kriteria kedua, dok. Yang pertama itu kriteria gejala waktu. Maksudnya gimana? Kriteria gejala waktu itu, jadi kalau pasiennya tidak bergejala, itu 10 hari semenjak hari swab. Misalnya, swab tanggal 1 November, keluarnya tanggal 3. Dihitungnya dari tanggal 1 plus 10 hari, 11 November, itu idealnya udah dianggap sembuh. Walaupun PCR-nya itu tetap positif. Oh, itulah alasan kenapa di beberapa tempat kayak Wisma Atlet ataupun beberapa tempat ada kasus, saya tetap positif swab kok, saya dipulangkan karena dia tidak bergejala,
setelah isolasi mandiri minimal 10 hari. Betul, Dok. Kalau di Indonesia Dan bisa digenepin jadi 14, Dok. borderline. Apa? Betul. 11. Kalau di Indonesia bisa digenepin 14 biasanya. 14 berarti Uh-uh. dan CT value-nya borderline. Bener nggak, Dok? Betul. Betul. Jadi mepet-mepet 40 kan? Betul, Dok. Oke, Dok. Sebenarnya ide masih kita bahas PCR nih, karena kan gold standar. PCR ini kenapa kok waktunya beda-beda sih, Dok? Standarnya sebenarnya kalau di Jepang berapa lama kok, kenapa di Indonesia itu ada yang sehari, ada yang 4 hari, bahkan ada rumah sakit, Dok, yang mengatakan kalau reguler normal 900.000 4 hari, kalau mau ekspres 2 juta bisa sehari. Sebenarnya yang benar gimana sih, Dok? Kalau dari Dokter Adam. Jadi kalau kita baca panduannya itu ada dari CDC kalau nggak salah, itu waktu PCR itu idealnya adalah 24 jam sebenarnya, Dok. Jadi kalau bisa sih hari itu selesai. Maksimal besoknya lah. Di Jepang juga kurang lebih sama. Hari yang sama atau besoknya. Nah, tapi Indonesia agak unik, Dok. WHO aja bilang di laporannya, itu Indonesia itu rata-rata ya, telatnya seminggu, Dok. Kok bisa ya? Menurut dokter gimana nih? Dan ini kan kalau telat seminggu kan berarti membuat data tidak real time, Dok. Betul sekali, Dok. Udah datang nggak real time, terus ada orang juga yang biasanya kalau nunggu hasil swab, mereka merasa dirinya negatif terus keluar jalan-jalan. Itu dia, Dok. Jadi sebenarnya itu masalah. Ini agak aneh ya, Dok. Jadi gimana ya, Dok? Maksudku ide di Indonesia ini kita masuk ke solusi berarti ya. Berarti problem di Indonesia adalah dia tidak real time PCR ya. Betul sekali, Dok. Jadi kalau ada rumah sakit yang bilang 4 hari 4.900, kalau ekspres 1 hari 2 juta, itu berarti permainan ya harga doang ya, Dok ya. Ya sebenarnya sih bisa lebih cepat, cuma saya nggak tahu ya itu. Kalau dari yang saya lihat itu kemungkinan karena yang jumlah yang mau diperiksa sama kapasitas lab dan tenaganya jauh lebih banyak yang harus diperiksa. Akibatnya molor. Berarti ini harusnya masukan buat dokter kalau ternyata spesialis patologi klinik sangat dibutuhkan dan biologi molekular ternyata ya. Betul sekali, Dok. Orang jadinya spesialis padahal ternyata gara-gara COVID ini, wah ternyata spesialis PK dibutuhkan banget ini ternyata. Dok, sekali lagi masih kita bahas PCR, kesimpulan nanti. Pasti evaluasi PCR. PCR ini itu sebenarnya kan ada 3 komponen yang penting ya, Dok ya. Alatnya, VTM-nya, sama regennya. Ini gimana sih, Dok? Maksudnya biar teman-teman tahu yang kita impor tuh semuanya atau semuanya atau ada beberapa? Apa itu VTM, apa itu regen, apa itu alat? Biar teman-teman tahu, biar enggak VTM saya baru dengar, Dok. Apa itu, Dok? VTM, Dok? Kalau VTM tuh katanya sih yang di Indonesia yang saya baca tuh viral transport management, kayak medianya biar virus biar itu. Iya. Oke. Istilah Indo namanya VTM. Oke, saya jawab sendiri. 2 aja. Iya. Kalau VTM bisa diproduksi sendiri. Nah, kalau 2 nih alat PCR tuh emang mahal banget ya, Dok ya? Atau sama regennya? Alat PCR itu mahal, Dok. Bener, Dok. Terus habis itu kemungkinan primernya, jadi primer itu kayak susunan molekular virusnya, itu saya nggak tahu di Indonesia bisa produksi apa enggak. Buset. Jadi kita tuh harus punya. Iya. Mesinnya juga mahal, Dok, mesin PCR-nya. Itulah yang nah berarti kesimpulannya alih-alih kita sebenarnya membeli rapid test serologi, sebaiknya kita memperbanyak alat PCR, bukan begitu kalau dari secara tersirat. Sepakat banget, Dok. Kalau bisa mesinnya diperbanyak, terus tenaganya juga diperbanyak. Kayak gitu sih, Dok. Oke, paham sekarang tentang PCR. Kita masuk yang kedua. Rapid test. Kenapa? Rapid test itu kan tes cepat. Ada rapid test serologi, Dok. Yang IgM dan IgG. Ada rapid test antigen. Nah, kita bahas serologi. Orang berkata, Dok, rapid test serologi reaktif, non-reaktif itu apa sih, Dok? Kok katanya nggak valid? Nah, itu. Kan dokter Adam sama saya kan udah sering di-sharing dari April. Orang tanya lagi, Dok, ini nggak tahu ke-11an kali apa berapa. Monggo, Dok, langsung. Rapid test serologi. Oke, jadi gini. Ini sebelumnya saya semua ngelurusin dulu. Jadi, orang Indonesia itu, saya lihat ya, Dok ya, mereka ngebedain, Dok. Ada yang namanya rapid test antibody, ada yang namanya tes serologi. Hah? Terus serius, Dok. Jadi, kalau mereka nanya ke saya, Dok, tes serologi itu apa bedanya sih dengan rapid test antibody? Atau apa sih bedanya tes serologi dengan rapid test? Nah, itu yang saya sering dapat pertanyaan, Dok. Jadi, buat yang mungkin di sini pendengar ada yang bingung juga, gini, serologi itu artinya cek darah. Jadi, rapid test antibody sama tes serologi itu prinsipnya yang dites sama aja. Sama-sama darahnya juga.
Nanti dari darah itu yang mau kita cek adalah antibodinya. Antibodi itu apa? Misalnya nih badan kita negara, terus ada musuh yang nyerang, itu virusnya. Nah, prajurit-prajurit yang diproduksi sama badan kita itu adalah antibodinya. Jadi kan kalau tadi PCR kan kita mendeteksi musuhnya yang masuk tuh. Kalau si rapid test antibody atau tes serologi tadi, kita itu mendeteksi ininya dok, prajuritnya. Kayak gitu. Jadi yang diperiksa bukan virusnya, tapi antibodinya. Nah Berarti itu ya. sebenarnya baik serologi dan antibody sama dong. Serologi kan sebenarnya darah. Nah, Apapun yang diambil. Nah, itu dia kenapa dok. dibedain dok? Itu Nah, istilah setahuku soalnya dari awal serologi base. Orang nah, Indonesia itu rapid test serologi antibody base, nama lengkapnya itu. betul, Rapid test betul. serologi antibody base. Betul, kita yang dokter biasanya gitu dok. Cuma masyarakat, saya lihat nangkapnya kok beda. Mereka bilang ada tes serologi, ada rapid test antibody. Pas saya lihat, itu Sama. sebenarnya beda. Ini saya jelasin dikit bedanya ya dok ya. Oke, jadi ini gini ya buat yang denger. Ini kalau kita dokter sih biasanya lebih paham karena jelas kan serologi artinya tes darah ya, rapid test antibody, serologi antibody. Nah tapi bedanya kalau yang rapid test itu yang biasa kita lihat itu mereka memeriksa pakai metode yang lain. Jadi namanya LFIA. Kalau saya jelasin di sini ntar terlalu ilmiah jadinya. Nah, Itu yang yang satu dipakai lagi, sama, kalau nggak salah dipakai di rumah sakit. Jadi plasma dan serum di centrifuge, dipisahin plasmanya, baru dicek nanti ada antibodinya apa enggak. nah itu prinsip awalnya dok, prinsip awalnya. Jadi yang bedain si alat tadi sama yang di lab rumah sakit atau lab-lab besar itu setelah di centrifuge itu gimana cara memeriksa antibodinya. Nah, metode yang di rumah sakit itu cuma bisa dilakuin di lab. Namanya ELISA atau CLIA, cuma itu agak ribet. Ya, Elisa. Nah, itu intinya bedanya si ELISA tadi itu jauh lebih sensitif, jauh lebih bagus dibanding si LFIA tadi yang punyanya rapid test. Oh. Kayak gitu bedanya. Berarti kayak rumah sakit itu kan pakai centrifuge, berarti lebih bagus dong logikanya. Ya, Nah, karena sekarang kita metodenya beda, rapid Dok. test yang viral, yang murah-murah tuh kan. Cucuk di ujung jari yang dibahas sama Dr. Adam. Dok, ini gimana sih dok? Bisa diterangkan ke masyarakat ini tentang dua rapid test yang dicucuk-cucuk tuh kenapa sih dok? Valid gak sih? Terus dicucuk-cucuk tuh ngecek apa? IgM tuh apa? IgG tuh apa? Sebenarnya tahu juga, cuman dokter bisa menjelaskan dengan bahasa yang simpel ya. Kalau saya jelasin pasti bahasanya agak, saya ribet memilih bahasa yang awam. Jadi saya serahkan Dr. Adam aja deh. Pintar banget milih bahasa awam. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita yang diperiksa rapid test, entah itu ditusuk di sini atau diambil di sini nih, kalau misalnya kalian di rumah sakit, itu prinsipnya kan kita ngambil darahnya. Nanti darah dilihat antibodinya. Nah, antibodi itu yang dicek, yang tadi prajurit tadi ya, itu ada IgG, ada IgM. Apa bedanya? IgM itu fase awal. Jadi kayak tentara yang lebih dulu keluar, sedikit lebih awal keluar, tapi lebih selesai hilangnya. Nah, sedangkan IgG itu tentara yang sedikit lebih lambat keluarnya, tapi nanti bisa bertahan lama. Bahkan sejauh ini ya, bisa sampai 8 bulan dok, setelah sembuh. Jadi prajurit IgG tadi masih bisa bertahan sampai 8 bulan setelah sembuh. Itu bedanya di situ. Intinya sama-sama prajurit, cuma beda jenisnya aja. Yang satu sedikit lebih awal, tapi hilang lebih cepat IgM. Yang satu muncul sedikit lebih lambat, tapi bertahannya lebih lama, bisa sampai 8 bulan. Itu IgG. Nah, berarti kalau validitasnya gimana dok kalau rapid test? Sensitivitasnya berapa? Spesifititasnya berapa? Oke, jadi kalau dari penelitian, bilangnya nih dok, ini saya juga ngelihatnya agak miris, sensitivitasnya itu 30 sampai 90%. Jauh banget. Anjir, jauh banget. Jauh banget. Nah, alasannya apa? Karena yang pertama, dok, ini yang unik nih. Ini yang bilang saya sempat baca dari laporannya patologi klinik, itu merek ngaruh, dok, ternyata, dok. Hah? Merek ngaruh. Jadi mereka kayak ngetes beberapa merek tertentu dibandingin sama ELISA di lab. Dibandingin sama pemeriksaan di lab yang serologi tadi. Oh, berarti gold standarnya ELISA. Berarti rapid test yang merek-merek yang tes COVID ini dibandingin sama ELISA. Betul. Terus pas dilihat ternyata yang ada merek-merek tertentu yang ternyata emang kurang bagus. Jadi kayak ternyata merek juga bisa bermasalah. Maksudnya beda merek bisa ada masalah juga di angka akurasinya. Nah, tapi ada satu lagi dok, yang poin utama adalah waktu. Jadi kalau jadi gini, antibodi itu si tadi IgG IgM tadi itu munculnya kalau misalnya kita bergejala itu baru 6 sampai 15 hari setelah gejalanya muncul. Atau sejak kita terinfeksi itu baru 1 sampai 3 minggu. Coba bayangin kalau kita ngetesnya di bawah itu. Padahal terinfeksi tapi nggak muncul, dok. Kayak gitu. Jadi ada risiko itu false negatifnya gede.
Nah, terus berarti gunanya rapid test ini apa? Kan viral. Sebenarnya di bulan Maret ini kan rapid test ini kan semua negara bingung ya. Terus tiba-tiba muncul tes COVID, Indonesia membeli banyak, rapid test ini muncul dari Cina paling banyak. Sebenarnya rapid test ini tuh berarti gunanya buat apa, Dok? Yang serologi base ya. Baru kita bahas serologi antibody base, punya antigen. Rapid test yang serologi base ini sebenarnya gunanya untuk apa, Dok? Oke, Yang bukan jadi ELISA, yang cucuk-cucuk ya, yang cucuk-cucuk. Kalau ELISA sudah screening bagus. Tapi yang cucuk-cucuk ini buat apa? Oke, jadi sebenarnya si rapid test antibody yang tadi, yang rapid test sama serologi, itu gunanya sama. Bedanya di akurasinya aja. Yang si di lab tadi, yang ELISA tadi jauh lebih bagus dibanding yang merek-merek tadi. Nah, terus gunanya apa? Gunanya sama. Yang pertama itu sebenarnya adalah untuk mengetahui ada antibody apa enggak di badan kita. Ada antibody apa enggak di badan-badan orang-orang yang di badan orang-orang. Gampangnya kayak gitu. Jadi kayak survei. Jadi kita mau cari di masyarakat tuh udah berapa orang sih yang punya antibody. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk penelitian, Dok. Penelitian epidemiologi. Jadi penelitian buat tahu seberapa banyak orang yang sebenarnya udah terinfeksi tapi nggak ketahuan. Terus yang ketiga itu mungkin Dokter Tira juga pernah dengar plasma convalescent ya. Mungkin di sini masyarakat juga pernah dengar. Jadi kayak kalau ada orang yang mau ngedonorin darahnya setelah sembuh, itu harus di cross check juga pakai si antibody tadi. Entah biasanya sih pakai yang ELISA tadi yang di lab. Nah, ada juga nih, Dok, sebenarnya fungsi si rapid test IgG tadi, kan biasanya orang bilang nih, rapid test itu tidak bisa untuk diagnosis. Nah, kayak buat screening. Nah, bahkan nih, buat intinya, buat diagnosis sama screening aja, itu nggak ideal. Kenapa? Karena yang diperiksa antibodinya, bukan virusnya. Kayak gitu. Jadi artinya banyak virus yang bisa menyebabkan antibodi itu muncul, dan itu nggak hanya COVID dong, kalau yang rapid test serologi. Gini, Dok, kalau buat rapid test antibody itu, si spesifisitasnya si rapid test itu cukup gede, Dok. Di angka 90-98%. Jadi, kalau misalnya mereka positif, itu kemungkinannya sangat besar kalau itu COVID, bukan virus lain. Kayak gitu, Dok. Jadi kemungkinan kecil banget. Sensitivitasnya rendah. Nah, iya, sensitivitasnya rendah karena masalah waktu tadi atau masalah merek. Berarti kalau negatif belum tentu dia negatif, makanya negatif palsu atau false negatifnya tinggi. Itu yang dikatakan oleh ID Makassar yang ada disalahkan oleh media seolah-olah. Nah, berarti seperti ini, Dok. Kalau seperti itu berarti sinkron nih sama berita di Jepang. Berarti orang yang dicek rapid test serologi negatif bisa jadi positif, dan itu yang dikomplain sama Jepang. Kenapa kalau 17 orang Indonesia yang pelayaran ini yang tiba-tiba memakan dicek di Indonesia dapat surat keterangan bebas COVID pakai rapid test serologi sampai Jepang positif. Betul nggak, Dok? Berarti masuk sinkron ya, berarti masuk akal ya? Oke, Dok, kalau saya buat itu ada pandangan yang beda, Dok. Beda? Jadi gini, soalnya setahu saya, jadi teman saya tuh sempat ada yang pulang dari Jepang ke Indonesia dan dia balik lagi. Nah, jadi saya sedikit tahu syaratnya apa aja. Jadi untuk yang syarat negatif itu, Dok, itu harus PCR. Nggak boleh rapid test, nggak boleh swab antigen. Harus PCR 72 jam sebelum naik pesawat. Itu harus negatif. Nah, berarti masalahnya di sini adalah PCR-nya, Dok. Yang kita tanyain. Kenapa false negatif? Tadi kemungkinannya antara teknisnya bermasalah atau waktu pengambilan sampelnya nggak pas. Kalau waktu pengambilan sampel nggak pas itu bukan masalah teknis ya, jadinya misalnya kayak tadi nih saya bilang baru awal-awal tuh apes aja, murni apes. Nah, tapi kalau banyak, kalau kebetulan banget mungkin gara-gara waktunya nggak pas. Yang kedua, paling mungkin masalahnya teknis atau masalahnya adalah lokasinya. Jadi mungkin kurang tepat atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kalau saya melihat kasus ini malah yang perlu diperbaikin adalah teknis dari pengambilan PCR di Indonesia-nya, Dok. Jangan-jangan itu yang bermasalah. SDM dong berarti. Wah, kalau SDM berarti gawat loh, Dok. Kalau 17 kompak, dan ini kejadian gak hanya di Jepang, Dok. Masalahnya serempak. Jepang, Taiwan, Arab Saudi dalam waktu 2 minggu terakhir nih. Negatif, 3 hari, di Arab Saudi positif tuh. Di Jepang positif, di Taiwan positif. Dan itu jedanya cuma, wah berarti SDM dong. Betul, Dok. Saya kalau misalnya waktu, mungkin ada beberapa yang gara-gara waktu apes aja gitu, kebetulan waktunya nggak pas. Tapi kalau sebanyak itu, kemungkinan ada yang lain. Mungkin aja di teknis yang tadi kayak Dokter Tirta bilang, atau di lokasinya. Mungkin ada yang masalah sama pemilihan lokasi. Saya nggak terlalu tahu sih itu sih, Dok, di Indonesia kayak gimana. Berarti, jadi kayaknya sih harus ada yang dibenahin. Makanya Dubes Jepang sempat kritik bahwa dia bilang harusnya Indonesia evaluasi cara pengambilan dan surat bebas COVID ini dievaluasi. Betul, Dok. Malah masalahnya di PCR-nya. Kita terkenal ke luar negeri bukan karena prestasi, Bor.
Aduh, ya Allah. Oke lah, untuk masih ke rapid test serologi. Jangan yang swab antigen. Rapid test serologi ini ada kalau kita berpergian dong di Indonesia. Saya nggak tahu di Jepang kayak apa, tapi kalau di Indonesia itu kalau kita naik kereta, kita naik pesawat, ada yang namanya surat keterangan bebas COVID memakai rapid test serologi base. Kalau nggak dicek di tempat. Dan itu ditulis kalau negatif, berarti surat itu berlaku selama 14 hari setelah diambil. Nah, menurut dokter tuh gimana, Dok? Oke, jadi gini dok, kalau buat masalah itu sebenarnya pertanyaan saya ke yang bikin aturan adalah tujuan rapid test itu apa? Dia mau ngapain? Kalau tujuannya supaya pas perjalanan itu nggak ada yang terinfeksi, pas lagi perjalanan itu aman, pakai rapid test antibody, ya salah. Orang tadi dibilang baru muncul 6-15 hari setelah bergejala atau minggu ke-1 sampai ke-3 setelah orang tersebut terinfeksi, ya fase menularkannya udah cukup lewat lah itu kayak gitu, baru positif. Kecuali tujuannya mau screening, mau cari yang siapa yang punya antibody. Tapi kayaknya bukan begitu ya dok ya? Kan pasti nyari. Bukan, bukan begitu jadi, pasti. Ini nih ini yang di Jepang ada kebijakan ini nggak sih dok? Kebetulan kalau buat travel gitu nggak ada sih dok. Hah? Nah terus kalau kebijakannya gimana kalau di Jepang? Kan Jepang juga banyak itu, ada bandara banyak. Haneda, Narita. Oh, kalau yang dari luar negeri itu mereka masuk, jadi mereka datang harus punya berkas yang PCR tadi. Kalau masuk di sana ke Jepang bener-bener di bandara kan dites ulang. Kalau mereka lolos, apapun hasil dari negara pun pokoknya di bandara apapun nggak peduli dok, mereka akan dites ulang. Keluar berapa lama? Itu mereka pakai saya nggak terlalu tahu itu PCR atau swab antigen, tapi keluarnya hitungan jam. Jadi cepet banget nunggunya. Ya beda negara sih. Susah sih. Nah terus berarti kalau antar kota, contoh kayak kita dari Tokyo mau ke Osaka itu perlu nggak kita rapid pulas? Kalau di sini nggak ada dok, nggak perlu. Nah, kalau di sini. Cara mencegahnya gimana? Apa standar yang perlu diperlukan kalau kita berpergian menggunakan transport umum di Jepang? Seperti biasa dok, kita harus ngelakuin pencegahan seperti biasa. Dan kebetulan orang sini nurut banget dok. Kayak pakai masker, jaga jarak. Juga nurut dok. Sini pesawat juga nurut pesawat semua, juga pesawat nurut, sama kereta. Cuman mereka ini tanya, apa sih kepentingan surat bebas COVID ini? Soalnya di Indonesia tuh kayak gini dok. Kamu sudah bawa rapid test belum? Nah, suratnya kuning-kuning. Kalau nggak ada, dicek di tempat, ada tulisan negatif, dinyatakan bebas COVID 14 hari ke depan. Ya kan, saya sebagai dokter komplain kan dok. Maksudnya, berarti surat itu sakti banget dong. Kalau saya negatif, seolah-olah saya mau kemana-mana tuh bebas COVID. Kalau saya PCR, oke lah, itu masih masuk akal ya. Dari gitu. Tapi kalau rapid test serologi, screening nggak apa-apa. Benar kata dokter, kalau menyatakan negatif, ya belum tentu. Bisa jadi dia antibodinya belum muncul aja kan dok? Betul dok. Jadi itu bukan ini sih. Makanya kayak tadi saya balikin dok. Tujuannya apa? Kalau tujuannya mencari yang terinfeksi supaya di perjalanan nggak ada penularan, ya salah. Nggak tepat itu pakai rapid test antibody. Bisa aja pas menularkannya udah lewat. Ini mata saya ini kan mirror, ini kan kamera depan, mata kanan, makanya kalau di sini tambahnya kiri. Ya, itu ya Allah, pakai kamera depan. Terus dok, sekarang kita tanya, setelah ada PCR yang lama sejak, terus ada rapid serologi, muncul sebuah tes baru namanya rapid swab antigen yang dikomplain sama Elon Musk. Nah, ini apa itu dok, rapid swab antigen? Oke, jadi gampangnya gini, itu kalau PCR tadi kan kita cek materi genetiknya nih, kita cek RNA-nya. Kalau misalnya si swab antigen tadi, itu kita ngecek proteinnya. Jadi kayak kita ambil sedikit bagian dari virusnya, kita cek protein virusnya ada apa enggak. Kayak gitu, jadi ntar ketahuan. Dia tuh ada terdeteksi virusnya, ada apa enggak di rapid test antigen tersebut. Nah, ada tapinya nih dok. Tapi kemampuannya, sensitivitasnya si swab antigen tadi, itu lebih rendah dibanding PCR. Bahkan dibandingin aja sama PCR. Harus dibandingin sama PCR. Berarti PCR gold standar. Berarti swab antigen ini dia tetap buat screening. Tujuannya itu buat screening dok. Jadi kalau dari ini saya lihat yang dari Amerika ya dok ya. Amerika nih dok cukup banyak dia mengeluarkan kayak swab antigen gitu, izin untuk swab antigen. Bahkan baru banget minggu lalu mereka mengeluarkan izin swab antigen yang bisa dipakai di rumah. Baru banget beberapa hari yang lalu. Jadi swab antigen ini lebih efektif dong kalau screening untuk kayak ngecek kerumunan atau kayak yang di komen Elon Musk tuh gimana sih dok? Nah, jadi gini, ini kan tadi saya sempat bahas kalau angka
sensitivitasnya artinya kemungkinan orang tersebut negatif padahal positif itu cukup tinggi. Angkanya itu jauh nih dok, 30 sampai 84%. Wow. Jauh ya, lebar banget ininya. Tapi akurasi spesifisitasnya artinya kemungkinan dia salah kalau udah positif itu hampir 100% dok. Jadi, sorry, hampir 0%. Di bawah 1%. Jadi, bagus banget kalau misalnya dia terbukti positif. Tapi kalau dia negatif, kemungkinan salahnya cukup besar. Nah, jadinya gini dok, mungkin dokter kalau pebisnis tahu ya, kita nggak mungkin dapat kualitas bagus, harga murah, cepat. Harus ada yang di trade off kan? Nah, ini mirip. Kalau rapid test antigen, kita kan mau cepat. Kita mau murah. Ya kualitasnya ya di bawah PCR lah. Kayak gitu gampangnya. Jadi, dia akurasinya nggak sebagus itu. Jadi ada kemungkinan kayak Elon Musk, kan tadi dibilang akurasinya 30-84%. Artinya ada kemungkinan 7 kalau apes banget, 7 dari 10-nya salah. Wah, jirut. Waduh, berarti Elon Musk tuh kritikannya bagus dong berarti. Harusnya alih-alih orang tuh memperbanyak swab antigen, mending tetap PCR yang diperbanyak. Nah, itu dok. Jadi gini dok, kalau di Amerika itu, nih saya udah baca dari CDC dok, yang Amerika, mereka saya lihat punya kebijakan yang, saya nggak tahu nih Indonesia kayaknya belum dok, belum ke sana. Jadi mereka sudah menempatkan si swab antigen tadi di alur pemeriksaan dok. Hah? Jadi, maksudnya gimana dok? Gini dok, jadi gini, ini mereka membedakan, misalnya ada pasien yang bergejala, ada yang enggak. Nah, kalau yang bergejala tadi ini, misalnya mereka punya batuk, demam, atau sesak, kalau misalnya si swab antigennya positif, jadi mereka nggak PCR dulu dok, swab antigen dulu. Karena lebih cepat, dan lebih cepat, lebih murah. Ketika diperiksa positif, itu langsung didiagnosis. Dianggap COVID, kayak gitu dok. Oh. Nah, kalau negatif, nanti di cross check PCR. Kayak gitu. Nah, jadi screeningnya tuh bukan rapid test serologi, antigen udah. Nah, itu dok. Jadi, saya nambahin dikit dok. Kalau yang kalau tadi bergejala, fungsinya udah bukan screening lagi dok, tapi diagnosis. Nah, Wah, kalau yang tanpa gejala, jadi misalnya kita ada yang sehat-sehat aja, atau mungkin sempat kontak sama orang yang sakit, tapi sehat-sehat aja, itu hitungan si swab antigen tadi adalah screening. Di bawahnya diagnosis. Jadi mereka kayak punya alur yang cukup unik, saya lihat dok. Jadi yang satu-satunya negara yang masih pakai rapid test serologi, jangan bilang Indonesia doang dong. Wah, saya nggak terlalu tahu ya dok ya kalau negara lain. Ketawamu ngecek nih soalnya nih. Jepang pakai nggak? Saya tanya deh, Jepang pakai nggak dok? Jepang screeningnya swab antigen dok. Oke, terbaik. Pantesan. Jadi gini kawan-kawan netizen, Dr. Adam ini termasuk orang pertama yang menyuarakan tentang validitas dari rapid test serologi sejak bulan April. Beliau ngomong ini udah 3 kali berturut-turut dan ini nggak tahu berapa kali. Dan kenapa beliau ngomong? Karena di Jepang sendiri dari awal itu yang diperbanyak adalah alat PCR, regen PCR, tes chamber PCR, sama swab antigen di bandara-bandara. Jepang tidak menggunakan rapid serologi ya dok ya? Kalau buat screening sih swab antigen sih dok. Kalau rapid serologi palingan buat kepentingan survei antibody. Beda bukan screening lagi. Plasma convalescence atau emang buat cluster doang, kayak contoh sampel epidemiologi. Contoh kita mau ngecek kota A ini udah berapa antibodinya, untuk ngecek antibody udah muncul belum, untuk ngecek herd immunity berarti kan kalau rapid test serologi sebenarnya. Iya, kayak ngecek udah berapa orang sih yang terinfeksi di area ini atau di seluruh Jepang, kayak gitu sih dok, lebih ke sana. Wah, terbaik. Nah, berarti dok, kalau dalam artian misal ada Satgas Covid di sini, dan kita sudah mencapai bulan November, dan kita mau pilkada, apa yang usul-usul kesimpulan atau resume yang kita bisa sampaikan kepada Satgas Covid, terutama untuk tes Covid, dok? Apa solusinya, dok? Oke, kalau bisa, itu nih beberapa negara banyak, mungkin pernah dengar juga kayak Cina gitu ya, atau Korsel di Jepang sini juga sama. Kalau misalnya ada terdeteksi curiga nih, misalnya kan sempat ada ngumpul-ngumpul nih, terus satu positif misalnya. Nah, itu semua idealnya di PCR. Idealnya. Nah, kalau nggak bisa, swab antigen. Jangan rapid test antibody. Mau ngecek apaan? Itu orang udah masa nularnya bisa udah lewat. Bisa udah nular kemana-mana. Mau cross-check lagi ke kemana-mana. Makin nambah yang diperiksa. Kayak gitu dok. Karena rapid test si swab antigen tadi itu oke banget. Di 7 hari pertama, dia bergejala. Artinya di masa penularannya paling tinggi, itu oke banget si swab antigen itu dok.
Jadi kalau kalian nggak bisa PCR, turunnya swab antigen, bukan rapid test antibody. Fungsi Wah, screeningnya kalau jadi hilang. Itu dok. Itu yang buat kalau ada kayak gini-gini lagi kan katanya mau pilkada, kemungkinan ada acara reuni, ya itu dok perlu dipantengin sama pemerintah dok. lu kayaknya kalau balik-balik Indo bau-bau diajak masuk Menkes lu kayaknya nih. Jarang lu. Dokter Adam ini salah satu dokter konsisten loh soal rapid test serologi setelah dok yang perhimpunan dokter spesialis patologi klinik bersuara. Iya dok, saya ngelihatnya sedih soalnya dok. Iya sedih. Dan satu lagi dok, sebenarnya kita akan membahas mengenai selain tes ya. Penting nggak sih dok? Kita bahas tadi balik yang real time. Penting nggak sih dok? Apa pentingnya swab test itu harus real time? Yang PCR. Soalnya di Indonesia itu masih delay dok. Jadi kalau kita tes sekarang, jadi 4 hari, masukin data ke database itu masih 3 hari dok. Nggak real time di Indonesia tuh, masih delay. Apa sih dok plus minusnya delay data dok kalau di Indonesia nih? Oke, kalau plusnya delay kayak nggak ada ya, sesuatu yang terlambat gitu. Nah, kalau minusnya otomatis datanya nggak real time. Jadi kalau dilihat dari rata-ratanya WHO, mereka bilang Indonesia itu rata-rata masih seminggu terlambat. Artinya data yang kalian lihat di TV tiap hari itu kemungkinan data seminggu yang lalu. Mungkin aja sekarang tuh udah jauh lebih banyak. Jadi ini tidak apa yang kita lihat sehari-hari itu tidak melambangkan apa yang terjadi saat ini, tapi bisa melambangkan seminggu atau bahkan 2 minggu yang lalu. Jadi tuh kayak kalian tuh ngeliat masa lalu. Masa lalunya yang jauh, bukan yang kemarin atau hari ini. Akibatnya otomatis datanya terlambat, kebijakan juga telat jadinya. Kan kebijakan dasarnya data. Kayak gitu. Dan ini nggak pernah diedukasikan loh dok. Jarang ada orang edukasi soal data loh. Kecuali pandemic talk sama kawal COVID dan lapor COVID. Nah, jadi buat kawan-kawan kesimpulan, nanti tolong dokter Adam minta banget dok, jaga-jaga kalau live kita nggak bisa ke-post lagi. Siap. Ini kan saya kan diawasin ya di Indonesia. Takutnya kalau kita edukasi apapun yang bermanfaat aja, pokoknya kalau nggak sesuai Satgas tuh bisa ke-ban dok, nggak ke-post. Jadi mungkin saya minta tolong ke dokter Adam mendobeli soal rapid test, apa itu tes COVID jenis-jenis, karena nanti saya repost karena itu penting banget di Indo. Terus kedua, karena ini mau pilkada, saran-saran dokter Adam ini sangat bagus banget. Alih-alih kita memperbanyak rapid serologi, harap semua petugas pilkada itu swab antigen aja lah, yang paling mending daripada swab serologi antibody. Kalaupun terpaksa serologi, mending ke rumah sakit yang labnya ada ELISA. Terus yang ketiga ya, dievaluasi untuk kebijakan yang perhubungan, yang sarana transportasi, karena itu jadi keamanan palsu. Terus yang berikutnya terakhir ya, kita harus sama-sama menahan diri untuk yang nanti kalau yang penyelenggara kerumunan harus swab antigen semua. Itu aja ya dokter Adam ya. Betul dok. Sepakat dok. Gila nih, dokter Adam nih salah satu dokter yang nggak capek ya buat konten tiap hari, nulis, ngetik story ya sambil kuliah. Buat kawan-kawan yang belum tahu, saya ulang sekali lagi, dokter Adam ini adalah dokter FKUI angkatan 2009, seangkatan nama saya FKUGM. Beliau sekarang ada di Kobe University lagi mengambil PhD sebelum nanti kembali lagi ke Jakarta untuk menempuh spesialis kardio. Itu Amin. aja buat kawan-kawan semua yang udah nonton. Terima kasih nih ribuan yang nonton bahasa medis. Tolong disebarkan mengenai tes COVID agar tidak termakan hoax lagi, agar semua jelas apa langkah tes yang harus diambil oleh kalian. Ingat, swab antigen dan swab PCR itu ngambilnya sama di hidung kanan kiri dan mulut. Cuman bedanya kalau antigen itu ngecek protein, kalau PCR ngecek virusnya. Kalau serologi itu ngeceknya dari darah. Itu aja dari saya. Terima kasih dokter Adam. Ya, terima kasih dok. Jumpa lagi minggu depan, kita bahas yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa